Dari kebijakan ya yang kita rasakan sebagai eh, masyarakat Jawa Barat ya, alhamdulillah sangat baik ya yang kami rasakan di sini. Kami sangat mendukung ya dengan Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Ya alhamdulillah dengan program-program tersebut kami juga bisa melek ya arti dari sebuah pejabat ya, ternyata harus seperti itu, bekerja dengan sungguh-sungguh dan harus turun ke lapangan dan punya aksi nyata. Sebenarnya sih kalau saya mengikuti beliau pas semenjak jadi gubernur aja ya, tapi kalau untuk lihat konten-konten yang terdahulu ya kayak di menjadi bupati, wakil bupati ya di Purwakarta, saya juga melihat, cuman kadang-kadang saya berpikirnya itu mah cuman apa ya, konten atau pencitraan. Tapi pas kesini-sininya, pas saya rasakan ternyata yo ya itu benar-benar dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya, dengan sepenuh hati, dan benar-benar beliau sangat petarung ya, pekerja keras. Saya sampai salut ya kalau melihat konten-konten beliau itu. Ternyata apa ya, pas saya sebagai warga Jawa Barat, ternyata itu bukan seberapa konten aja, tapi banyak manfaat yang kami rasakan di sini. Untuk kebijakan-kebijakan yang beliau utarakan dan beliau laksanakannya di lapangan itu sangat bermanfaat bagi seluruh eh, seluruh warga ya. Nah, pas dulu ya saya kalau apa ya, sebenarnya saya dulu nggak mau bahas politik ya, nggak melek ya soal politik, karena ternyata politik itu sangat menentukan ya, menentukan dalam artian apa ya, karena kita di dalam pemerintahan dan kita juga sangat apa ya, merasakan ya dampak dari adanya pemerintahan itu. Dan ternyata saya juga jadi pengen bahas politik ya, karena banyak ya politik itu kalau kita tidak melek ya, melek politik, kadang-kadang kita dicuekin, kita tidak diakuin oleh apa, kayak pemerintahan kayak gitu. eh, karena kata tidak melek politik ya, seperti ini aja, kita bikin KTP nih ke kelurahan atau ke kecamatan itu bayar kalau pengen cepat ya. Ternyata kalau nunggu lama nggak bayar gitu, nunggunya bisa sampai 6 bulan, setahun juga nggak jadi itu, karena kita tidak melek politik ya. Taunya kita pemerintahan itu administrasinya lama dan birokrasinya harus dipatuhi dan harus di apa ya, pokoknya nggak boleh dilanggar lah intinya. Tapi ternyata eh, apa ya, saya sebagai warga gitu kan, pas bikin KTP itu kan saya baru umur 17 tahun ya, sampai ya pengen punya KTP gitu. Ada teman saya yang sampai tahunan nggak keluar keluar KTP-nya ya. Dan saya juga banyak yang bilang ya, ya kalau nggak bayar nggak bakal keluar katanya gitu. Walaupun itu gratis, tapi kalau pengen keluar ya harus bayar juga. Ya akhirnya saya eh, iseng-iseng lah bayar lah gitu kan 100. Tapi ternyata nggak butuh lama gitu, langsung udah jadi itu KTP. Nggak tahu kan itu kan apa ya, kan di situ juga tulisan jangan pungli, tapi tetap aja pungli mah ada gitu, maksud saya gitu. Nah, makanya saya bahas politik karena ternyata politik itu walaupun terlihat kejam ya, tapi kita juga harus tahu ya, harus melek juga ya. Politik itu mencakup semua kehidupan ya yang ada di muka bumi inilah, intinya gitu. Nah, balik lagi ya ke tema, bahas gubernur kita yang baru nih, yang bagus banget program-programnya dan kebijakannya, sangat luar biasa. Dan alhamdulillah putra daerah ya, putra asli dari Jawa Barat, benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai nilai-nilai ya, eh, nilai-nilai eh, kebaikan lah, kebaikan. Sunda diangkat lagi, alhamdulillah. Dulu saya berpikir ya kayak Depok,
Bekasi, Bogor, itu teh masuknya Jabodetabek aja lah, Jakarta gitu kan, karena mereka juga ngomongnya juga nggak Sunda gitu kan, mereka ngomongnya gue lu lah pokoknya gitulah. Ya jujur lah, pas zaman gubernur-gubernur yang lama itu apa ya, saya berpikirnya mereka itu tidak tidak diakui lah, masuknya ke Jakarta aja, Jabodetabek gitu kan. Ya pas eh, kayak mungkin mungkin mereka juga enak kali ya, kalau soal apa, ganti gubernur yang baru, ganti gubernur Garut baru, tapi tidak membawakan apa, tidak ada kebijakan yang konkret gitu kan dari para pemimpin yang sebelumnya. Nah pas Kang Deddy Mulyadi menjabat, alhamdulillah saya baru melek sekarang gitu kan, ternyata Depok, Bogor, ya itu walaupun masuk Bekasi gitu kan, masuk Jabodetabek, ternyata aja masih masih pinter gitu kan, bahasa Sundanya masih pintar, masih bagus gitu kan. Wah, ternyata orang Sunda gening kata saya gitu kan di dalam hati, ternyata orang Jawa Baratnya, alhamdulillah gitu kan. Setelah sekarang KDM menjabat, jadi saya juga tahu ya kalau mereka itu bagian dari Jawa Barat, dan mereka juga sangat eh, berbondong-bondong lah intinya mah, nggak mau, nggak apa, nggak ngebangga-banggain kayak gue tinggal di Jabodetabek, gue deket sama Jakarta, enggak. Kalau sekarang mereka alhamdulillah warga sana kayak banyak yang bilang setelah pemimpinnya ganti ya sama KDM, mereka bilang eh, gue bangga jadi orang Jawa Barat gitu. Nah mantap, itu kan udah mempersatukan suatu daerah ya. Maksudnya tadinya kita yang berpikirnya mereka cuman dekat sama Jakarta, Jabodetabek, ternyata mereka juga sekarang mengakui ya kalau mereka bangga tinggal di Jawa Barat gitu kan, mengakui. eh, Banyak ya keputusan-keputusan yang diambil dan langkah-langkah kerja yang nyata, tanpa tanpa menunggu lama, langsung diskusi ya, langsung dikerjakan, itu sangat bagus ya. Kalau kata saya tidak apa, tidak gerasa kurus ya, karena apa, karena beliau juga bekerja sama ya dengan instansi tersebut, dengan kementerian tersebut. Kalau mana program dia tidak didukung ya, tidak tidak di apa, tidak di tidak bekerja sama dengan kementerian atau dengan pihak-pihak terkait, mungkin itu program itu tidak akan terwujud. Tapi kan beliau juga apa ya, mengkoordinasikan gitu kan dengan pejabat yang ada dan terkait di wilayah Jawa Barat juga gitu, maksud saya. Jadi mengarahnya kayak gitu. Jadi ini kebijakan yang sangat bagus ya, dalam apa, menata ruangan kayak sungai itu harus kembalikan lagi ke sungai, gunung harus ke apa, jangan banyak tempat wisata gitu kan. Enak juga kalau saya pergi ya gitu kan, lihat, pengen lihat alam ya, ternyata di alamnya banyak bangunan, enak ke saya, justru tidak ada udara segar ya gitu. Nah yang terbaru kan ini kan eh, soal kebijakan, banyak ya kebijakan-kebijakan yang menurut para elit meng apa ya, merugikan mereka gitu kan, karena mereka tidak diajak. Ya gubernur kita juga bukannya tidak diajak ya, semuanya juga dilibatkan, cuman mungkin kalau ya, orang biasanya ya yang banyak diskusi, banyak rapat, banyak kajian, wah pokoknya cuan terus gitu kan, duit terus gitu, jadi anggarannya tuh ngalir terus, duit anggaran negara tuh mereka habis dipakai rapat gitu. Jadi kalau KDM kan nggak kayak gitu, dia turun ke lapangan, eh, keluh keluhan masyarakat ditampung, terus solusinya apa langsung dikerjakan. Nggak kayak para elit yang lain ya, cuman duduk santai, ada keluhan dari masyarakat, nunggu rapat 10 kali rapat atau 20 kali rapat, kan lumayan kan cuannya, duitnya terus ngalir kan sama orang yang mengadakan rapat itu. Jadi terus
walaupun ada hasil ya dari rapat itu, ternyata di lapangan tidak dikerjakan. Nah itu yang aneh. Nah dari dulu tuh jadi Indonesia mah birokrasinya harus dibenerin. Jadi walaupun saya tidak tidak pintar dalam berbicara ya, pokoknya ini dari hati nurani saya aja. Indonesia itu butuh pemimpin yang cerdas dan tegas. Berkali-kali ya eh, KDM itu bilang saya mau benerin dulu Jawa Barat 2 periode ya, nanti setelah pokoknya dia nggak bakalan nyalon dulu ya sebelum Pak Prabowo 2 kali, karena Prabowo itu menurut dia sangat sosok yang sangat berani juga ya yang dia panutin. Jadi jangan diadu-aduin ya, kayak itu organisasi masyarakat yang bilang ada unsur-unsur KDM mau nyalon 2029, itu sangat tidak tepat ya. Itu mengarah ke eh, pembicara yang tidak ada manfaatnya ya, karena juga beliau seringkali bilang saya ingin ingin dulu Prabowo gitu kan, sampai 2 kali Prabowo jadi presiden. Insya Allah saya juga ingin menjadi menjadi calon gitu kan, calon jadi presiden. Mudah-mudahan lah KDM menjadi calon presiden dan jadi presiden, bukan calon ya, jadi presiden pokoknya. Tapi setelah Prabowo 2 kali gitu, dia sering ucapkan itu ya berkali-kali. Dari videonya banyak warga yang mendukung ya, tapi kata beliau ingin menghargai dulu Bapak Presiden Prabowo. Untuk para elit politik yang tidak setuju dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya, itu aduh ngapain ya, kata saya mah koar-koar dia ya, tidak jelas gitu kan. Mereka tuh merasa pintar, tapi kepintarannya itu tapi tidak dibarengi dengan hati nurani mereka ya. Jadi maksudnya gimana, kayak Komham ya, kayak KPAI itu Bu Retno atau kayak gitu terus lah. Harusnya tuh dia kan bukan di wilayah Jawa Barat, ngapain gitu kan ikut campur kebijakan di Jawa Barat ya. Ini juga kan programnya Jawa Barat ya, bukan seluruh Indonesia. Kenapa tidak mendukung? Kenapa tidak kenapa keluar-keluar terus di media ya, bukannya mendukung? Seharusnya tuh kayak TV nasional juga ya, harusnya ada orang yang baik, yang kerja nyata, pro rakyat dan tidak menyusahkan rakyat, harusnya diangkat terus. Jangan yang tidak pro sama kebijakan yang baik dan menolong masyarakat, kenapa terus dikasih panggung gitu kan orang-orang seperti itu. Kan saya juga gak ngerti ya sama TV swasta kayak gitu. Kalau TV swasta ya harusnya berimbang juga gitu kan, jangan terus mengundang orang-orang yang tidak suka, karena mereka tuh juga yang tidak suka bukan kewenangannya mereka gitu kan. Ini kan Jawa Barat ya, Jawa Barat itu pengen menghasilkan anak-anak generasi muda yang visioner ya, yang benar-benar mengangkat derajat Jawa Barat ya, bukannya seluruh Indonesia. Kalau seluruh Indonesia kan itu kan ada kebijakan masing-masing, bukan tugasnya Jawa Barat juga ya. Syukur-syukur yang lain mengikuti ya langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat. Nah menurut saya ya, orang-orang yang pintar ngomong ya, harusnya dia lebih mengedepankan hati mereka ya. Hatinya tuh mau dibawa kemana gitu kan. Jadi jangan sampai ngomong terus tapi tidak ada aksi nyata gitu kan. Cukuplah kita mendukung orang yang niat baik dan sudah melakukan hal yang baik. Bukan kita menjegal orang-orang yang baik ya, apalagi udah kelihatan baiknya, masa sih dijegal terus, kan itu aneh. Menurut saya juga yang bikin bingung tuh Bu Retno ya, kenapa dia terus-terusan kayak gitu ya,
tidak mendukung, padahal kan itu bukan bukan keinian dia ya, kewenangannya dia, tapi kan kewenangan dia kan di Jakarta, bukan di sini, bukan di Jawa Barat. Kami memang sebagai rakyat gini aja lah pokoknya, pengen berubah, pengen menghasilkan anak-anak yang cerdas ya, karena saya jujur, saya juga tidak cerdas, makanya saya bilang kayak gini. Kalau saya dapat gubernur dari zaman dulu ya, kayak KDM ini, nah saya juga kan pinter ngomong tapi sambil kerja, bukan kok pinter ngomong tapi tidak kerja gitu kan. Ini dari dulu kan Indonesia ini banyak ya orang-orang yang pinter ngomong aja tapi tidak kerja, walaupun dia kerja cuman selfie, datang tanda tangan pulang, selfie datang pulang tanda tangan, kayak gitulah pokoknya aneh kan. Birokrasi ini harus dibenahi, nah kita tata dari Jawa Barat ya. Semoga untuk masyarakat di wilayah Jawa Barat ya yang melihat video saya ini bisa speak up kayak gini lah. Ini juga bentuk dukungan ya untuk orang-orang baik ya, seperti Kang Deddy Mulyadi gitu kan, kayak orang-orang baik aja lah pokoknya. Orang-orang yang niat baik saya dukung kayak gitu. Speak up aja, nggak apa-apa walaupun tidak pandai ngomong. Kalau yang pintar ngomong mah tuh banyak, yang pintar ngomong tapi gak kerja banyak. Saya juga ya mungkin ngomongnya masih terbata-bata, tapi kan hati saya pengen speak up kayak gini ya. Mudah-mudahan lah ada 1-2 orang yang lihat omongan saya ini sampai habis gitu kan, nggak sampai di skip nggak di ini. Nah, intinya kita saling dukung aja lah dengan untuk kebaikan ya, bukan untuk tidak baik ya. Tidak ada isu yang lebih menarik sih dibandingkan di daerah-daerah lain. Jawa Barat ini lebih karena saya tinggal di Jawa Barat, ini lebih banyak yang menyoroti Jawa Barat karena pemimpinnya itu baik dan mau kerja ya. Beda ya orang-orang yang pemimpinnya cuma duduk di kantor, di kursi, di meja gitu sampai ambeien-nya nongol ya. Ya itu mereka cuman ngurusin perbukuan aja, tapi tidak lihat ya di lapangan seperti apa ya, kayak gitulah. Kita bukan menjelekin yang lain juga, tapi ya itu kenyataannya dari dulu loh, bukan sekarang. Andai aja lah kalau gubernur Jawa Barat tidak seperti ini ya kita juga tidak heran lah kalau ada yang cuman nongkrong di kantor gitu kan sampai sepit ya, enak-enakan makan atau ngabisin duit negara gitu kan. Kita juga tidak bakal ngomong kayak gini, tapi kan ini ada baiknya juga, kita diperlihatkan, dipertontonkan dengan dengan ternyata tuh pemimpin itu harus seperti itu gitu kan, maksud saya. Nah itu yang saya salut dari beliau, dari Gubernur Jawa Barat. Mungkin banyak ya yang lebih pintar dari saya ngomongnya, terus videonya juga lebih bagus, tapi ya ngomong sama itu editing atau apa kan lebih bagus karena itu, tapi kan belum tentu kan yang diucapkan itu dari hati atau dari nurani yang dia ngomongkan gitu kan. Kalau saya kan ini real ya, dari hati saya, dari nurani saya ya yang saya utarakan. Jadi selama saya jadi warga Jawa Barat gitu kan, saya juga baru tahu ya ternyata tugas pejabat itu emang harus seperti itu. Jadi kita tidak juga terus ya kayak ditonton kayak Pak Ridwan Kamil gitu kan. Dulu saya gini kan, lihat IG-nya Ridwan Kamil ya, dia posting apa gitu kan, terus ada yang komen bagus sampai like-nya berapa ribu gitu kan, terus dia bilangnya kayak ping gitu pong doang ya, dia udah seneng gitu kan, wah seneng, udah bangga banget gitu kan, kayak apa gitu, kayak dihargain apa gimana gitu. Ternyata ya yang kayak gitu ternyata ya kurang kerja juga ternyata, kayak gitu juga. Iya gitu kan. Jadi kalau
kalau tidak ada contoh dari KDM ya turun ke lapangan dan menyelesaikan masalah, kita juga nggak bakalan ngomong kayak gini. Kita juga bakal adem-adem aja lihat orang-orang yang ngantor, kerjaannya ngantor, ngantor, pejabat ngantor, nggak turun ke lapangan, walaupun keturunan ke lapangan cuman apa ngehadirin acara, foto, selfie, tanda tangan, udah balik lagi gitu kan. Nah, gitu maksud saya teh. Jadi kalau tidak ada contoh dari KDM, ya kita juga adem-adem aja lihat pemimpin kayak gitu, gitu. Ya intinya lah kita harus mendukung ya kebijakan-kebijakan KDM, walaupun para elit sekarang sudah berani mengganggu gitu kan. Oh, dari ormasnya, dari apalah gitu kan, dari banyak pokoknya yang mengganggu, tapi mereka itu yang mengganggu tidak tidak dari apa, dalam hatinya itu bertolak belakang. Sebenarnya yang dijelaskan oleh Gubernur Jawa Barat itu sangat eh, sangat apa ya, mendalam bangetnya, mendasar dan real ya. Permasalahan di Jawa Barat emang seperti itu. Mungkin di daerah lain mah tidak mengalami dan tidak seberat Jawa Barat gitu kan. Kekeh kan mereka mah bilang gak setuju, gak setuju, gak setuju kayak gitu kan. Ya kayak Bu Retno itu kan aneh juga ya. Kalau yang diucapkan apa ya hatinya mungkin juga bertolak belakang dengan ini. Pokoknya dari dulu juga ya, kayak apa ya, apa dinas sosial kan ada kan, tapi pengamen banyak, yang minta-minta banyak kan, aneh itu kerjanya apain gitu kan. Nah maksudnya Jawa Barat pengen merubah seperti itu gitu kan. Kalau ada dinasnya, bekerjalah dengan sesuai dengan apa yang harusnya kamu kerjakan gitu kan. Jangan duduk aja, diam aja di kantor tapi tidak mengerjakan di lapangan, memberi solusi di lapangan, menyelesaikan masalah. Nah, itu dulu dari saya, dan saya juga maaf ya kalau ada kata-kata yang saya yang salah, dan semoga penonton Rindu Sehat ini ya sekarang apa ya, walaupun berbata-bata nanti saya juga akan apa kan berbata-bata ya penjelasan dari saya, tapi niat saya baik, dan ini juga bentuk dukungan ya untuk KDM, pemerintah yang saya salut ya, apresiasi gitu kan. Ya itulah dari saya ya, terima kasih dan sampai jumpa di video yang